Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa sekalian, sahabat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Materi bedah buku kita kali ini membahas buku SOP Ketukan Tartil Mushaf Madinah halaman 24 dan 25. Membahas definisi dan fungsi huruf ulur atau mad. Pemirsa, ulur atau mulur artinya mengembang, memanjang. Dalam pembahasan ini, yang mengulur, mengembang, memanjang, itu bunyi vokalnya. Bunyi U, I, dan A. Huruf ulur adalah huruf yang ditulis dengan fungsi untuk memanjangkan bunyi vokal. Ukuran sebenarnya dari vokal itu adalah satu harakat, satu ketukan. Untuk melipat gandakannya menjadi dua ketukan, digunakan lambang berupa huruf. Huruf yang difungsikan untuk memanjangkan bunyi vokal itu disebut sebagai huruf ulur. Pemirsa, di dalam pelajaran tajwidul Quran, pemanjangan vokal itu disebut mad. Mad itu sendiri artinya adalah menambah atau tambahan. Maksudnya adalah tambahan durasi, tambahan tempo, tambahan ketukan untuk bunyi vokal. Bunyi U, I, dan A yang semula berukuran hanya satu harakat, ditambahkan panjangnya hingga menjadi dua harakat. Jadi, yang memanjang itu adalah bunyi vokalnya ya, bukan konsonannya. Kalau pemanjangan konsonan, itu disebutnya gunnah. Nah, untuk mad ini, vokalnya ya, yang ukurannya atau durasinya ditambah. U menjadi U, I menjadi I, dan A menjadi A. Nah, untuk menggandakan tempo itu, digunakan lambang berupa huruf. Huruf yang difungsikan untuk memanjangkan bunyi vokal U, I, A, dia disebut sebagai huruf mad. Pemirsa, huruf mad itu ada 3. Karena simbol vokal itu ada 3, lemah, kasroh, fathah, maka huruf madnya pun ada 3 juga. Masing-masing simbol mad, instruksi pemanjangannya menggunakan huruf sendiri-sendiri. Berpasangan setia, tidak bisa ditukar-tukar. Huruf mad yang pertama adalah waw. Huruf waw ini berpasangan dengan dhammah. Dhammah yang semula nilainya hanya satu ketukan, ketika ditambahkan waw ini, ia memanjang menjadi dua ketukan. Dhammahnya 1, wawunya 1. Contohnya, bila pada suku kata tu ditambahkan waw, maka bunyinya memanjang menjadi tu. Perhatikan pemirsa, yang memanjang itu bunyi vokalnya ya. Tu pendek menjadi tu. U-nya panjang. Kemudian huruf mad yang kedua yaitu ya. Huruf ya ini berpasangan dengan kasrah. Kasrah yang semula nilainya hanya satu ketukan, ketika ditambahkan ya menjadi dua ketukan. Contohnya, bila pada suku kata ti ditambahkan ya,
maka bunyinya menjadi ti. Yang memanjang vokalnya ya. I-nya pendek menjadi ti. Yang ketiga, alif. Huruf alif ini berpasangan dengan fathah. Fathah yang semula nilainya hanya satu ketukan, ketika ditambahkan alif ini, ia memanjang menjadi dua ketukan. Fathahnya satu, alifnya satu. Contohnya, bila pada suku kata ta ditambahkan alif, maka bunyinya memanjang menjadi ta. A-nya yang memanjang ya. Ta pendek menjadi ta. Itulah dia pemirsa huruf-huruf mad. Tiap huruf berpasangan dengan kode vokalnya masing-masing. Tidak ditukar-tukar. Dhammah dengan wawu, kasrah dengan ya, dan fathah berpasangan dengan alif. Pemirsa sekalian, huruf mad yang tertulis di mushaf ada dua ukuran. Yaitu ukuran besar dan replikanya kecil-kecil. Oh kecil, ya kecil. Itu ya kecil ya, bukan koma. Ada yang mengira kalau itu koma. Bukan koma, tapi ya kecil. Kemudian replika alif. Alif kecil ini pemirsa, dia bukan fathah panjang ya. Ada yang mengira dia itu fathah yang dipanjangkan dua harakat. Seperti di mushaf standar Indonesia. Bukan, dia bukan fathah panjang. Di mushaf Madinah, tidak ada fathah tegak yang dipanjangkan dua harakat. Adanya replika alif. Fungsinya sama dengan huruf alif yang ukurannya besar itu. Pemirsa, bila huruf madnya tertulis besar, itu menunjukkan bahwa ia adalah bagian dari rasem. Maksudnya rasem? Huruf mad itu tertulis di teks asli Al-Quran peninggalan Khalifah Utsman. Adapun yang berupa replika, huruf mad yang kecil-kecil itu menunjukkan bahwa dia itu bagian dari dhobet. Maksudnya dhobet itu apa? Dhobet itu adalah apa-apa yang ditambahkan pada teks aslinya untuk penyesuaian. Dibuat berdasarkan talaqi, sehingga hasil bacaannya nanti mencerminkan bunyi wahyu Al-Quran aslinya. Nah pemirsa sekalian, baik huruf mad yang besar maupun replikanya, fungsinya sama. Untuk menambah tempo bagi vokal U, I, A. Dengan tambahan masing-masing satu ketukan per hurufnya. Baik huruf mad besar maupun replikanya, ia harus tetap dihitung, harus diketuk ketika membacanya. Pemirsa sekalian, sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, penulisan huruf mad di mushaf Madinah itu berbeda dengan penulisannya di mushaf standar Indonesia. Perhatikan ya. Di mushaf Madinah, huruf mad itu ditulis polos, tanpa tanda. Sedangkan di mushaf standar Indonesia, huruf mad itu ditulis bertanda sukun. Tapi tidak seragam ternyata. Karena alifnya nggak ada sukunnya, alifnya polos. Pemirsa, mengapa penulisan huruf mad pada kedua mushaf itu berbeda? Pemirsa sekalian, transkripsi atau teks pada mushaf Madinah, ia mempunyai logikanya sendiri. Saya ingin cerita nih tentang logika sukun. Catat ya, this is the new insight. Saya yakin Anda baru mendengarnya. Perhatikan pemirsa, secara de jure, setiap huruf polos, sebenarnya dia itu bertanda sukun. Untuk logika tertentu, sukun disembunyikan. Sehingga kita akan mendapati secara de facto,
ada huruf yang tertulis polos tanpa tanda sukun, termasuk di huruf mad. Pertanyaannya, mengapa pada huruf mad sukun disembunyikan? Pemirsa, di Mushaf Madinah, simbol sukun itu ditulis dimaksudkan untuk isyarat idhar dengan 3 kriteria kumulatif. Bila salah satu saja di antara 3 kriterianya itu berubah atau hilang, maka ia akan dikatakan bukan idhar. Dan karenanya simbol sukun akan disembunyikan, hilang, tidak ditulis di Mushaf Madinah. 3 kriteria dimaksud adalah: 1. Bunyi konsonannya terdengar jelas, karena ia terkunci di titik makhrajnya. 2. Sifat aslinya pun nampak jelas. Itu akan terdeteksi melalui bacaannya. Yang 3, kadar harakatnya terukur 1 harakat, 1 ketukan. Ingat ya pemirsa, bila salah satu saja di antara 3 kriteria kumulatif itu berubah atau hilang, maka sukunnya pun hilang dari transkripsi Mushaf Madinah. Sekarang kita balik lagi. Sukun pada huruf mad dihilangkan karena ia dianggap bukan izhar. Berarti ada salah satu di antara 3 kriterianya itu yang berubah. Yuk kita lihat. Kriteria mana yang berubah? Pertama, pada huruf mad, konsonannya hilang. Nah, kita lihat. Bila bertanda sukun, maka waw nampak konsonannya w, au. Dan ia nampak konsonannya y, ai. Coba Anda praktekin. Ucapkan au, w, au, ai, ye, ai. Anda merasakan ada titik sentuhnya, bukan? Titik sentuh itu sama dengan makhraj. Anda bisa merasakannya ketika mengucapkan w, au, atau ye, ai. Nah, disitulah titik makhrajnya. Pemirsa, cermati bagian ini. Bila ada sukunnya, maka konsonannya menjadi nampak. Ini menjadi kurang pas bila disebut sebagai tambahan atau mad. Masa vokal dipanjangin pakai konsonan? Mestinya vokal itu dipanjangin pakai vokal juga, ya toh? Jadinya ora cocok nek dhammah u dipanjangin pakai konsonan w. Ora beduk nek kasroh i didawake nganggo y. Ora cocok karena vokal dipanjangkan dengan konsonan, nggak pas. Nah, gimana caranya supaya pas? Sehingga vokal tidak dipanjangkan dengan konsonan. Nah, pemirsa, yang menyebabkan munculnya konsonan itu simbol sukun, bukan? Berarti, untuk menghilangkan konsonannya, sukunnya harus dihilangkan. Itu dia logika skrip yang ada pada huruf mad di Mushaf Madinah. Sukunnya dihilangkan dalam rangka untuk membuang konsonan, sehingga vokal tidak dipanjangkan dengan konsonan. Gitu ya. Kemudian kriteria yang ketiga, kadar harakatnya 1 ketukan. Nah, ini pas nih, kriterianya nggak berubah. Pemirsa, hanya poin 3 ini saja yang sama. 2 kriteria lainnya di atas berubah. Hanya poin 3 ini saja yang sama. Jadi pemirsa, setelah sukun hilang dan konsonannya juga hilang, huruf wawu dan ya tetap dipakai. Statusnya di situ, dia hanya dipinjam, difungsikan sebagai kode hitungan harakat tambahan, yaitu 1 harakat
atau satu ketukan per huruf madnya. Nah, itu dia pemirsa logika skrip yang muncul pada huruf mad. De jure dia itu bersukun. De facto tertulis polos. Ternyata ada alasannya di balik itu. Nah, pemirsa sekalian, huruf polos di Mushaf Madinah itu banyak. Nggak cuma huruf mad doang. Logika penghilangan sukun ini bisa Anda kiaskan ke huruf polos yang lain. Misalnya nun polos, mim polos, huruf-huruf polos yang di-cancel oleh tasydid. Ya. Coba otak-atik. Cari mana di antara 3 kriteria kumulatifnya itu yang berubah. Nih ngaji sama Pak Supri itu ilmunya ngerojok borongan. Satu insight, tetapi bisa digunakan untuk mengurai aneka kasus yang lain. Nah, demikian tadi pemirsa penjelasan tentang definisi dan fungsi huruf mad. Semoga ulasan yang seuprit ini ada manfaatnya, menambah wawasan, dan berguna untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Tetap semangat ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan ilmu dan pemahaman yang sempurna. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rizki yang tiada habisnya buat kita semua. Amin, amin, amin ya mujibas sa'ilin. Akhirnya saya undur diri. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai ketemu lagi pada kesempatan penayangan video tutorial berikutnya. Ma'akumun najah, sukses buat Anda semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.